Episode 1551-1555. Bab 1551, Kepala akan jatuh. Ketika menyadari keagungan sang permaisuri, Kasim Lu segera berkata dengan nada menjilat, sebagai balasan atas ucapan yang mulia, pelayan ini secara pribadi pergi ke istana kekaisaran dan menyampaikan pesan ini kepada Tuan Su. Lalu apakah dia setuju? Tanya permaisuri Liu Ning. Dia telah menunggu dengan penuh harap begitu lama, namun Zuan tidak kunjung muncul. Tubuhnya yang terabaikan mulai terbakar dengan sedikit api jahat. Saya pikir dia setuju, kata Kasim Lu sambil mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Sang permaisuri segera duduk tegak. Suaranya meninggi satu oktav saat dia membentak, menurutmu. Kasim Lu buru-buru menjelaskan, Yang Mulia sangat cantik, pria mana di dunia ini yang bisa menolakmu? Jika Yang Mulia mengundangnya, bukankah dia akan terburu-buru datang? Sang permaisuri tampak malu, lalu menjawab, jangan pikirkan semua orang sepertimu. Dia berbeda dari pria normal. Kasim Lu begitu terharu hingga hampir menangis. Jadi, Yang Mulia tahu apa yang kupikirkan tentangnya. Segala yang kulakukan selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Dia berpikir sejenak sebelum menjawab, kurasa itu karena Tuan Zu baru saja kembali ke kota asalnya dan ditahan oleh seseorang. Dia seharusnya tiba di sini beberapa saat lagi. Semoga saja seperti yang kau katakan, kata sang permaisuri sambil mengusap tubuhnya dengan dahinya. Tubuh ini begitu indah, bagaimana mungkin dia benar-benar melepaskannya? Namun, dia tidak tahu bahwa Zuan telah sepenuhnya melupakannya, malah menikmati kehangatan klan Sang. Sangkin memeluk Zuan dengan patuh. Saya khawatir akan menyakiti bayi di perutnya, jadi saya sengaja membelanya. Namun, bagaimana mungkin seorang putri terhormat seperti dirinya, yang polos seperti selembar kertas putih, dapat bertahan terhadap cara-cara seorang veteran kawakan seperti dirinya. Terlebih lagi, Zuan adalah ayah anak itu, jadi ia sudah dianggap sebagai laki-laki. Awalnya, dia masih agak malu, tetapi setelah beberapa kali melawan, dia akhirnya menyerah. Pada akhirnya, dia bahkan berinisiatif untuk menyesuaikan tubuhnya agar bisa menerimanya dengan lebih baik. Seluruh tubuhnya gemetar, dia hanya bisa mendekatkan bibirnya dengan erat agar tidak membangun Zheng Dan. Keesokan paginya, Zuan sudah pergi ke istana. Meskipun sidang pengadilan pagi tidak diadakan setiap hari, entah karena jabatannya di Istana Timur atau identitas utusan bordir, dia harus menunjukkan dirinya, itu bahkan lebih penting sekarang ketika situasi Sang Hong belum ditangani. Setelah Zuan pergi, Zheng Dan duduk di kursi rias, wajahnya memerah sambil memanggil adik iparnya, Qin kecil, kemarilah. Aku akan membantumu berdandan, menurutku lebih baik tidak usah. Kudengar riasan tidak baik untuk anak-anak, jawab Sang Qin sambil tersenyum sambil merapikan tempat tidur. Dibandingkan dengan penampilannya yang pucat seperti biasanya, dia tampak jauh lebih berseri hari ini. Iklan oleh Pub Future, baiklah, baiklah, aku tidak sebanding dengan kehamilanmu, kata Zheng Dan sambil cemberut, menjadi sedikit kesal. Ayolah, bukan itu maksudku. Bukankah anak ini akan tetap memanggilmu, ibu, di masa depan? Sang Qin segera menjelaskan, aku tidak benar-benar marah, tahu. Zheng Dan menjawab sambil mendesah. Tapi aku juga harus berpura-pura hamil. Dengan begitu, dunia luar akhirnya bisa menerima situasi ini. Dia tahu tentang rencana klan Sang. Dia kagum bahwa klan Sang benar-benar melakukannya, tetapi dia juga sedikit terharu. Itu karena itu berarti klan Sang secara diam-diam menyetujui hubungannya dengan Zuan. Mereka tidak perlu merahasiakannya lagi. Ketika dia mengetahui bahwa dia akan menjadi ibu dari anak itu secara nominal, hubungan kedua wanita itu juga menjadi jauh lebih dekat. Tidak seperti klan besar lainnya di mana para wanitanya saling bertarung, keduanya sama sekali tidak merasa perlu untuk bertarung satu sama lain. Sebaliknya, pada tingkat tertentu, kepentingan mereka selaras. Selain itu, mereka telah saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup di klan Sang selama beberapa waktu, jadi mereka sudah seperti saudara kandung. Karena itu, dia sengaja membuat lelucon itu. Di mana kau bisa menemukan wanita hamil secantik dirimu? Sang Qin menjawab, tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Bagaimanapun, Zheng Dan sekarang sudah menjadi janda, tetapi dia tidak seperti janda-janda lain di ibu kota yang selalu tampak muram dan menyedihkan. Dia mungkin janda tercantik di seluruh ibu kota. Meskipun dia adalah saudara ipar Zheng Dan, Sang Qin sama sekali tidak merasa marah.
Sebaliknya, dia merasa sedikit simpati, karena mereka berdua adalah wanita. Zheng Dan menikahi kakak laki-lakinya karena keluarga, tetapi kakak laki-lakinya telah meninggal sebelum mereka dapat menikah dengan benar. Wanita ini mungkin harus menghabiskan sisa hidupnya sendirian. Syukurlah ada kakak Zhu. Wajah Sang Qin memanas saat memikirkan lelaki itu. Kakak iparnya jelas sudah dekat dengannya selama ini. Jika sesuatu tidak terjadi pada kakak laki-lakinya, bukankah dia akan mati karena marah? Namun, kakak laki-lakinya telah meninggal. Yang terpenting adalah masa depan klan Sang. Seluruh masalah ini tidak adil bagi Zheng Dan, tetapi segalanya akan jauh lebih mudah jika dia bekerja sama. Kalau ada orang lain yang mengatakan hal seperti itu, aku akan menjulurkan lidahnya, gerutu Zheng Dan, kembali menunjukkan sedikit sikap mendominasinya sebagai bos geng Bright Moon City. Tiba-tiba dia bertanya, Little Qin, kenapa kamu membereskan selimut? Kamu bisa menyuruh beberapa pelayan untuk mengurusnya. Tidak perlu. Klan Sang kita sedang kekurangan personel saat ini, jadi aku harus melakukan apapun yang aku bisa untuk menjaga tubuhku tetap bugar, kata Sang Qin sambil tersipu. Dia menghalangi pandangan Zheng Dan dengan tubuhnya dan buru-buru menggulung spray. Zheng Dan segera berjalan ke belakangnya. Dia menjulurkan lehernya dan bertanya, apakah ada sesuatu yang membuatmu merasa bersalah? Sang Qin melompat ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit Zheng Dan. Dadanya naik turun saat dia berseru, kamu membuatku takut. Jangan muncul tiba-tiba seperti itu. Mereka yang tidak melakukan hal-hal memalukan di tengah malam, tidak akan takut pada hantu yang mengetuk pintu mereka, kata Zheng Dan sambil tersenyum ambigu. Hantu apa? Kalian akan menakut-nakuti dan menyakiti anak angkatmu, kata Sang Qin sambil mengusap perutnya dengan canggung. Apakah dia mengisyaratkan sesuatu dengan menyebutkan tengah malam? Nanti anak angkatku sudah agak besar, dia mungkin akan terus-terusan mengambil kayu dan mengganggu ayahnya yang sedang tidur, kata Zheng Dan sambil tersenyum mengerucut, sambil mengusap perut Sang Qin. Iklan oleh Pub Future. Mengapa demikian? Sang Qin bertanya dengan bingung. Semua bab baru NOVELBIN.com. Karena ayahnya terus mengusiknya saat dia tidur, tentu saja, kata Zheng Dan sambil tertawa, berlari menjauh seolah takut diserang. Wajah Sang Qin langsung memerah. Dia tentu tahu bahwa Zheng Dan mungkin telah melihat semuanya setelah terbangun di tengah malam. Dia malu dan tertekan. Dia segera mengejar Zheng Dan untuk membalas dendam. Kedua saudara ipar itu mulai pura-pura berkelahi untuk sementara waktu. Zheng Dan memohon belas kasihan, sambil menangis, saya salah, saya salah. Jangan biarkan bayi itu terluka. Namun, dalam hati, dia cukup tersentuh. Dasar gadis bodoh, kalau aku tidak sengaja menciptakan kesempatan itu untukmu, bagaimana kalian berdua bisa menjadi seperti pasangan sungguhan secepat ini? Baik itu bisnis klan Zheng atau pengalaman masa lalunya sebagai pemimpin geng, keduanya telah memberinya kesadaran yang cukup besar akan bahaya. Meskipun Zuan tidak mengatakan apapun, dia kurang lebih memiliki perasaan tentang betapa tangguhnya para pesaingnya dalam hal cinta. Meskipun dia pernah menjadi salah satu yang terbaik di kota Bright Moon, dia masih tampak sedikit pucat sekarang. Situasi Sang Qin mungkin tidak jauh lebih baik. Hanya jika mereka bersatu, akan ada peluang untuk menghadapi hiu yang dibesarkan oleh Raja Laut Playboy itu. Di luar Istana Timur, Zuan mengusap hidungnya. Apakah aku masuk angin tadi malam? Tuan Zhu tampaknya sangat bersemangat. Apakah ada sesuatu yang baik terjadi tadi malam? Seorang penjaga bertanya, mengedipkan mata padanya. Ada lingkaran hitam di sekitar matanya dan tampak agak kurang gizi. Dia secara alami adalah Piao Duan Diao, yang suka mengunjungi rumah bordil. Bukankah itu sudah jelas? Tuan Zhu telah mencapai prestasi yang sangat mengejutkan dunia, dan dia dipromosikan menjadi markis kemarin. Apakah itu tidak cukup baik bagimu? Jiao Sigun menjawab, masih tetap kaku dan tegak seperti sebelumnya. Ketika melihat dua pengawal Istana Timur, Zuan langsung merasa akrab. Dia berinteraksi dengan mereka secara dekat, seperti sebelumnya. Dia memeluk mereka dengan wajar, tertawa dan mengobrol dengan mereka. Dia berkata, sudah lama, tapi kalian berdua tidak banyak berubah, begitu. Ketika mereka melihat bahwa meskipun status Zuan telah meningkat pesat, dia masih memperlakukan mereka dengan baik seperti sebelumnya, senyum kedua pengawal itu semakin lebar. Mereka mengobrol dengan gembira selama beberapa saat. Namun tak lama kemudian, seorang pelayan datang membawa laporan, berkata, Tuan Zhu,
putra mahkota telah meminta pertemuan. Putra mahkota, tanya Zuan heran. Namun, dia tidak bisa lagi mengobrol santai dengan para pengawal. Ketika Zuan dan pelayan memasuki aula utama, mereka mendapati bahwa si gendut, putra mahkota, tampak sangat gembira saat bermain-main dengan para kasim. Zuan membungkuk dan bertanya, apa yang dibutuhkan putra mahkota? Aku tidak membutuhkanmu untuk apapun. Linglong lah yang ingin menemuimu. Cepatlah masuk, jawab putra mahkota sambil melambaikan tangannya seolah-olah dia sedang mengusir Zuan karena mengganggu kesenangannya sendiri. Zuan tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Itulah yang kupikirkan, mengapa pangeran bodoh ini mencariku. Dia lalu masuk. Tidak jauh dari situ, Kasim Wen diam-diam memperhatikan interaksi mereka. Kemudian, ia memanggil seorang Kasim yang lebih rendah dan memberinya instruksi. Namun, bahkan setelah kejadian lainnya, ia masih tidak merasa tenang. Dia merasa harus melihat kehidupannya sendiri. Jika dia benar-benar melihat sesuatu yang terjadi antara Zuan dan Putri Mahkota, banyak kepala akan tertunduk karenanya. Bab 1552, Peringatan. Zuan tidak tahu bahaya apa yang sedang mendekat, tetapi dia tetap merasakan ancaman misterius. Tepat saat dia memasuki aula, dia hendak memuji Bilinglong dalam hati karena selalu begitu cantik dan anggun ketika dia tiba-tiba menerima serangkaian poin amarah. Anda telah berhasil menipu Bilinglong untuk +33 +33 +33. Meski jumlahnya tidak besar, namun tampaknya tidak ada habisnya. Zuan sebenarnya ingin bertanya kepada Bilinglong mengapa dia begitu marah, tetapi masih ada pembantu dan pelayan yang hadir, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Sebaliknya, dia berkata sambil membungkuk, saya menyapa Putri Mahkota. Tuan Zhu, harap tenang, kata Bilinglong sambil berbicara dengan tangannya. Baik dari ekspresinya maupun bahasa tubuhnya, tidak ada yang berbeda dari biasanya. Anda telah berhasil menipu Bilinglong untuk +33 +33 +33. Kecuali ini, Zuan bahkan mulai berpikir, mungkinkah dia tahu tentang kejadian di kediaman Sang tadi malam. Selanjutnya, keduanya berinteraksi dengan cara yang sangat formal. Bilinglong memuji Zuan atas kontribusinya dari Cloud Center Commandery, sembari juga mengungkapkan simpati dan perhatiannya atas masalah yang dialami armadanya di Silkworm City. Sebagai balasannya, Zuan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Seluruh prosesnya tampak teratur dan rutin. Mereka berdua tahu bahwa percakapan itu tidak praktis, tetapi harus mereka lakukan di depan semua orang. Setelah beberapa saat, Bilinglong bertanya kepada Zuan tentang situasi ras iblis. Zuan baru saja akan menjawab ketika dia tiba-tiba berhenti dan menyuruh pembantu pribadinya Rong Mo mengawasinya. Rong Mo mengerutkan kening begitu dalam sehingga orang itu bisa menggantungkan teh di mulutnya. Dia jelas tahu bahwa Putri Mahkota memiliki sesuatu yang rahasia untuk dibicarakan dengan Zuan yang tidak dapat didengar orang lain. Namun, meskipun pembantu biasa adalah satu hal, mengapa dia harus menyingkir juga? Dia adalah orang yang paling dipercayai Putri Mahkota sebelum Zuan datang, praktis tidak ada yang tersembunyi darinya. Sekarang, Bilinglong menyembunyikan banyak hal darinya. Apakah Zuan datang ke sini hanya untuk melawanku demi kebaikan yang mulia? Meskipun dia tidak merasa senang, dia tidak berani menentang niat Putri Mahkota. Dia membawa para pelayan keluar dan menjaga area tersebut dari balik tirai. Istana memiliki aturannya sendiri. Dia tidak berani membiarkan Putri Mahkota berinteraksi dengan seorang pria di kamar sendirian. Akan tetapi, jarak sejauh itu sudah cukup bagi mereka berdua di dalamnya. Zuan membelakangi bagian luar sambil bertanya kepada Bilinglong sambil tersenyum, apa yang membuatmu begitu kesal? Tidak, mata mana yang melihatku kesal? Bilinglong menjawab dengan dingin. Anda telah berhasil menipu Bilinglong untuk +51 +51 +51. Iklan oleh Pub Future. Zuan tertawa dan berkata, setiap mataku punya. Ekspresi Bilinglong menegang. Setelah beberapa saat, dia bertanya, mengapa kamu tidak mengirimiku surat apapun saat kamu berada di armada utusan kekaisaran? Zuan tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Jadi itu alasannya. Dia menjawab, lagi pula, kamu adalah Putri Mahkota. Bukankah aku akan menyakitimu jika aku mengirimimu surat? Bilinglong mengerutkan kening dan berkata, aku tidak menyuruhmu menulis surat pribadi apapun kepadaku. Bahkan jika itu hanya sekadar pertukaran urusan resmi yang menjelaskan sedikit tentang apa yang kau lihat dan dengar, aku akan dapat merasakan ketulusanmu. Namun,
Selain surat pertama yang kau kirim di awal, kau tidak mengirim apapun lagi ke Istana Timur. Itu karena terlalu banyak hal yang terjadi di sepanjang jalan, jadi aku tidak punya waktu untuk menulis apapun, Zuan menjawab sambil meringis. Sejujurnya, dia benar-benar sudah melupakan hal itu. Oh, kalau begitu, Tuan Zhu, tolong ceritakan padaku kejadian besar apa yang kau temui di sepanjang jalan sehingga kau tidak menulis surat apapun setelah menempuh perjalanan puluhan ribu mil, kata Bi Linglong sambil mencibir. Aku tidak tahu tentang puluhan ribu mil, tapi, jawab Zuan. Dia pikir Bi Linglong yang sedang marah cukup menggemaskan, jadi dia tidak mempermasalahkannya. Dia mulai menceritakan semua hal yang telah terjadi di sepanjang jalan. Meskipun Bi Linglong telah mengetahui sebagian besar kejadian dari sumber intelijen dan dokumen publiknya, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak tertarik saat mendengar Zuan berbicara tentang banyak detail yang belum dia dengar. Setiap kali Zuan menjelaskan situasi yang lebih berbahaya, dia juga berteriak gugup karena khawatir. Bagaimana mungkin dia masih merasa kesal? Baiklah, aku datang ke sini untuk membawakan beberapa oleh-oleh untukmu, kata Zuan sambil mengeluarkan beberapa hadiah kecil dari Brilliant Glass Bed. Hadiah-hadiah itu tidak terlalu berharga, terutama bagi seorang putri mahkota yang telah melihat berbagai macam harta karun mahal. Namun, hadiah-hadiah itu cukup istimewa dan memiliki sedikit gaya dari dunia lain. Benar saja, wajah muram Bi Linglong berseri-seri. Dia memilah-milah barang-barang kecil itu, bertanya dari mana asalnya dan cerita macam apa yang dimilikinya. Zuan menjawab setiap pertanyaan satu persatu. Dia senang karena dia sudah mempersiapkan diri sebelumnya, kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa lulus ujian ini. Akhirnya, Bi Linglong mengambil sebuah kotak yang dihias cantik dan bertanya, apakah ini riasan? Benar, ini adalah produk dari toko kosmetik paling terkenal di Cloud Center Commandery, yang sangat populer. Gayanya agak berbeda dari yang di ibu kota, jawab Zuan. Sebelumnya, ia telah membeli 10 set, tetapi ia tidak dapat membagikannya bahkan setelah beberapa kali mencoba. Saat ini, ia hanya dapat membagikan 1 set kepada Tang Tianer dari Hope of Freedom. Mengapa pria sepertimu tahu banyak tentang tata rias? Apakah salah satu pacarmu membantumu memilihnya? Tanya Bi Linglong sambil menatapnya dengan curiga. Zuan berpikir, toko Rouge Spice ini benar-benar ada yang salah. Ia selalu berada dalam posisi sulit setiap kali mencoba membagikan produk mereka. Namun, ia bereaksi cepat dan berkata, tentu saja saya tidak tahu apa-apa, jadi saya hanya meminta pemilik toko untuk memberi saya 1 set lengkap. Bi Linglong merasa lebih lega saat itu. Dia membuka botol demi botol dan berkata, memang benar-benar berbeda dari gaya ibu kota. Setiap jenis memiliki gaya tempat yang berbeda. Sayangnya, saya tidak bisa menggunakannya. Kenapa begitu? Tanya Zuan, tercengang. Haruskah aku membuang semua ini? Kenapa aku tidak boleh memberikannya? Sebagai putri mahkota, semua yang aku gunakan harus melalui pemeriksaan ketat di istana. Jika aku tiba-tiba menggunakan produk yang belum pernah kugunakan sebelumnya, itu tidak akan luput dari perhatian para pelayanku. Pada saat itu, aku tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa kamu memberikannya kepadaku dari Cloud Center Commandery, bukan? Bi Linglong menjawab sambil mendesah. Iklan oleh Pub Future. Zuan merasa itu masuk akal. Wajar saja jika dia diberi hadiah lain, tetapi riasannya agak terlalu intim. Aku tidak memikirkannya dengan matang. Aku akan membawa ini bersamaku, kata Zuan, sambil berpikir dalam hati bahwa dia akan membuangnya begitu dia pergi. Barang-barang ini benar-benar racun. Dia tidak akan pernah bisa memberikannya. Namun, Bi Linglong meraih tangannya dan menjawab, siapa bilang aku tidak menginginkannya? Bahkan jika aku tidak dapat menggunakannya di depan umum, aku masih dapat menyimpannya sebagai kenang-kenangan, kan? Zuan cukup terkejut. Bi Linglong takut dia akan kecewa, tapi ternyata dia sangat perhatian. Benar, apa sebenarnya yang terjadi di daerah tak dikenal? Bi Linglong berpura-pura bertanya dengan acuh tak acuh, tetapi sebenarnya dia sangat gugup. Bagaimanapun, daerah tak dikenal itu terlalu luar biasa. Sampai taraf tertentu, itu adalah informasi rahasia yang hanya kaisar yang berhak mengetahuinya saat ini. Zuan tidak ragu-ragu dan mulai menceritakan apa yang telah terjadi padanya. Tentu saja, dia menceritakan detail tentang teman-teman wanitanya. Melihat Zuan tidak mengecewakannya, senyum lebar segera muncul di wajah Bi Linglong.
2 jam berlalu begitu saja. Meskipun Bilinglong merasa agak enggan, dia hanya bisa membiarkan Zuan pergi. Bagaimanapun, selalu ada batas berapa banyak waktu yang bisa dia habiskan dengan pria lain. Tak lama setelah Zuan meninggalkan Istana Timur, dia tiba-tiba berhenti dan berseru, "Apa yang membawa selir bayi ke sini? Mengapa kamu bersembunyi dan tidak keluar untuk menemuiku?" Sosok yang anggun berjalan keluar dari balik batu di sebuah taman. Alisnya yang panjang dan ramping tampak anggun, dan hidungnya kecil dan indah. Di antara itu dan bibirnya yang merah ceri, dia tampak seperti bunga putih kecil di tengah angin dingin. Dia memancarkan aura yang menawan dan anggun. "Bagaimana kau tahu itu aku?" tanya selir bayi, suaranya terdengar sangat lembut dan ekspresinya penuh kejutan. Bagaimanapun, dia memiliki keterampilan penyembunyian khusus. Meskipun dia tidak bersembunyi dengan sengaja, dia seharusnya tidak langsung terbongkar. Zuan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia memiliki aroma khusus seperti peri dari 100 bunga di sekitar Anda. Akan sangat sulit untuk mengabaikannya bahkan jika saya menginginkannya." "Tuan Zu benar-benar kurang terbuka," kata selir bayi, sedikit tersipu. Tentu saja dia tidak percaya ketika dia mengatakan bahwa dia telah memperhatikannya melalui baunya. Dia mengatakan itu hanya untuk menggodanya. "Saya ditipu di sini. Kantong rempah-rempah yang diberikan Yang Mulia terakhir kali sangat membantu. Aku benar-benar tersentuh, jadi bagaimana mungkin aku berani memperlakukanmu dengan tidak hormat?" Jawab Zuan. Kantong rempah-rempahnya sangat berguna untuk menyembunyikan tingkat pelatihan seseorang dan telah banyak membantu sebelumnya. Tentu saja, dia tidak membutuhkannya lagi, tetapi dia tetap harus menunjukkan rasa terima kasihnya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah akan memberikan 1 set produk rias Rouge Spice. Selir bayi tersenyum, jelas sudah terbiasa dengan cara bicaranya. Dia berkata, "Mari kita bicarakan hal-hal yang lain nanti. Saya datang hari ini karena masalah penting. Apakah Anda telah menyinggung Kasim Wen dengan cara tertentu?" "Kasim Wen?" tanya Zuan, tercengang. "Aku tidak pernah." "Kenapa kau bilang begitu?" "Aku tidak sengaja memperhatikan bahwa dia tampaknya sedang menyelidikimu. Dia juga mengawasimu dari dekat belum lama ini. Saat itu, aku sengaja mencarinya untuk mengulur waktu dan tidak tahu apakah itu membantumu sama sekali," kata selir bayi, menatapnya dengan ekspresi termenung. Dia tampak khawatir, tetapi juga geli. Zuan menggigil dalam hati. Meskipun selir bayi terdengar acuh tak acuh, dia berbicara tentang melacak gerakan Kasim Wen. Wanita ini tampaknya tidak lemah dan tak berdaya seperti yang terlihat dari luar. Namun yang lebih penting, mengapa Kasim Wen mengawasinya? Dia masih belum begitu mengenal istana kekaisaran dan belum mampu mengingat penampilan beberapa Kasim yang lebih rendah. Bahkan jika dia menyadari bahwa mereka ada di dekatnya, dia tidak akan terlalu memikirkannya. Cerita yang diperbarui di NV.com. Sementara itu, Kasim Wen adalah seseorang yang sering ditemuinya. Oleh karena itu, meskipun dia merasakan kehadiran Kasim di kejauhan, Zuan tidak merasa ada yang aneh. Baru sekarang setelah selir bayi mengingatkannya, dia menyadari ada yang tidak beres. Bab 1553, Penantian yang Pahit. Jangan bilang kalau Kasim Wen juga tertarik dengan daerah tak dikenal dan menginginkan informasi dariku. Atau mungkin dia sebenarnya salah satu mata-mata Raja Qi. Bagaimana? Apakah dia sedang mencoba melakukan sesuatu untuk membantu Raja Qi sekarang? Zuan segera menepis pikiran-pikirannya itu. Kasim Wen adalah seorang kaisar bawahan yang paling percaya. Jika orang seperti itu dibeli oleh Raja Qi, Zhao Han pasti sudah mati beberapa kali. Tidak mungkin dia ada di sini untuk menghalangiku dan putri mahkota, kan? Zuan berpikir dengan ngeri. Ketika selir bayi melihat ekspresinya, dia tahu bahwa peringatan itu berguna. Dia tidak membicarakannya lagi, sebaliknya, dia berkata, "Tuan Zu, kudengar kamu juga bertemu dengan orang-orang dari Sekte Iblis selama perjalanan ini. Apakah ada bahaya saat itu?" Zuan telah menduga selir bayi memiliki hubungan dengan Sekte Iblis sejak lama. Dia jelas bertanya karena penasaran dengan urusan Sekte Iblis. Karena itu, dia membalas budi dan berkata, "Terima kasih atas perhatianmu, selir bayi. Itu bukan hal yang besar. Meskipun begitu, aku bertemu dengan Master Sekte Iblis di sepanjang jalan." "Ah, aku mendengar bahwa Master Sekte Iblis Yun Jianyu adalah seorang pembunuh yang memiliki darah dan iblis pemakan manusia," kata selir bayi dengan terkejut.
Zuan tidak dapat mendeteksi sesuatu yang aneh dari ekspresinya. Dia berpikir dalam hati, tidak heran wanita ini mampu melakukannya dengan baik di istana kekaisaran. Ia sama sekali tidak dapat menemukan masalah. Saya bergumam, wanita itu memang memakan orang. Peristiwa yang indah dan lembut antara mereka berdua muncul di benaknya. Senyum penuh penghargaan tanpa disadari muncul di wajahnya. Selir Bai tercengang. Dia hanya menggunakan istilah itu sebagai ungkapan, mengapa jawaban Zuan tampak seolah-olah Yun Jianyu benar-benar memakan manusia. Bagaimana mungkin? Mengapa dia melakukan itu? Untungnya, Zuan tersadar dari lamunannya dan berbagi pengalamannya saat itu dengannya. Tentu saja, hal-hal yang berhubungan dengan wilayah tak dikenal terlalu sensitif. Dia hanya memilih beberapa interaksinya dengan Yun Jianyu untuk dibagikan. Namun, itu sudah cukup untuk membuat Selir Bai mendengarkan dengan penuh minat. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, dan berkata, aku sangat iri dengan semua pengalaman menakjubkan yang telah kamu lalui di dunia luar yang luas. Tiba-tiba dia merasa agak kesepian dan putus asa. Dia lebih seperti burung kenari yang terikat dengan dunia di istana kekaisaran. Yang terpenting, statusnya cukup dingin. Dia adalah putra mahkota menurut namanya, tetapi pada kenyataannya. Iklan oleh Pub Future. Ketika melihat ekspresi sedih di wajah wanita itu, Zuan merasa kasihan padanya. Dia berkata, saya akan mengajak Yang Mulia jalan-jalan jika ada kesempatan di masa mendatang. Selir Bai awalnya tertegun, tetapi kemudian wajahnya yang kecil memerah. Dia berkata, aku sudah tinggal di sini terlalu lama, jadi akan buruk jika orang lain melihat kita. Aku akan pergi sekarang. Dia tidak menunggu jawaban Zuan dan pergi dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihatnya pergi seperti kelinci yang ketakutan, Zuan tidak bisa menahan tawa. Aku tidak mencoba memberimu wortel atau apapun, apa yang membuatmu begitu takut. Namun, dia segera teringat Kasim Wen. Suasana hatinya segera menjadi gelap. Dia tidak bisa begitu saja pergi dan bertanya kepada pria itu mengapa dia mengikutinya, bukan. Dia berencana untuk membicarakannya dengan Bilinglong saat dia pergi ke Istana Timur keesokan harinya. Karena dia sudah tahu Kasim Bai mencurigai mereka berdua, dia harus semakin menghindari pertemuan dengannya. Dulu, dia akan merasa sangat gugup dalam situasi seperti itu. Namun, saat ini, strategi terbaik adalah tidak melakukan apapun. Apapun caranya, Kasim Wen tidak akan bisa mendapatkan bukti apapun. Visit n0v.l-b-i-n-n.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Ketika meninggalkan istana kekaisaran, Zuan terlebih dahulu kembali ke kediamannya untuk menunjukkan wajahnya. Jika tidak, pergi langsung ke kediaman sang akan dengan mudah menarik perhatian yang tidak diinginkan. Seseorang melompat keluar dengan gembira untuk menyambutnya begitu dia tiba di tempatnya, berseru, kakak ipar gelombang. Zuan tercengang. Seorang pemuda dengan paras cantik berlari menghampiri dan mengangkat tangannya dengan gembira. Itu tidak lain adalah Chu Yuzhao yang berpakaian seperti perempuan. Di dekatnya, Murong Qinghe yang berkulit sawo matang. Berkedip, dia biasanya merasa bahwa kakak laki-lakinya cukup dewasa dan bersungguh-sungguh, tetapi mengapa dia selalu bersikap seperti anak kecil setiap kali bertemu dengan saudara iparnya. Sampai taraf tertentu, dia bahkan terlihat sedikit feminin. Hah? Kenapa kau di sini? Tanya Zuan. Ia berpikir dalam hati bahwa mereka berdua memang selalu bersama. Ia bertanya-tanya bagaimana mereka akan menghadapi kenyataan nanti. Dua wanita cantik bersama, hanya pikirannya saja sudah luar biasa. Apa, kau tidak ingin menemuiku? Jawab Chu Yuzhao dengan ekspresi kecewa. Tidak mungkin, seru Zuan sambil mengeluarkan setumpuk kecil hadiah. Kakak iparmu bahkan membawakanmu banyak oleh-oleh lokal. Dia tidak bisa tidak memuji kecerdasannya sendiri. Sebelum pergi, dia telah mengirim beberapa bawahan ras iblisnya untuk membeli hadiah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berurusan dengan begitu banyak orang begitu dia kembali. Kakak ipar sangat hebat, seru Chu Yuzhao. Suasana hatinya langsung menjadi cerah seperti matahari di musim panas. Meskipun dia berasal dari klan besar, dia selalu dibesarkan sebagai seorang putra dan diajarkan cara hidup yang benar. Semua hal semacam ini dilarang. Namun, hal itu hanya meningkatkan rasa rindunya. Iklan oleh Pub Future. Lupakan saja dia, bahkan Murong Qinghe menjulurkan lehernya. Bagaimanapun, ini adalah barang-barang yang hanya bisa diperoleh dari Istana Raja Iblis, dan jarang terlihat di sisi manusia.
Ketika Zuan melihat itu, dia mengambil tas lain dan memberikannya padanya. Murong Qinghe terkejut dan senang, berseru, ada juga beberapa untukku. Pil pengembalian kecil yang diberikan adik perempuan Qinghe kepadaku terakhir kali sangat membantu, jadi aku hanya membalas budi sedikit. Sebenarnya akulah yang malu di sini, kata Zuan dengan tulus. Ketika dia terluka oleh wanita salju di pegunungan bersalju besar, pil pengembalian kecil yang diberikannya telah membantunya mengatasi sebagian besar lukanya. Murong Qinghe tersenyum lebar saat menjawab, kakak Zu berbicara terlalu sopan. Kamu adalah saudara ipar kakak Chu, jadi wajar saja kalau kamu juga, Itu tidak seberapa, jadi kakak Zu tidak perlu berterima kasih seperti itu. Jika situasinya tidak melibatkan Chu Yuzhao, dia selalu menjadi gadis yang tangguh dan gagah berani. Namun, setiap kali melibatkan Yuzhao, dia menjadi boneka yang terpesona oleh bintang. Mereka mengobrol sebentar. Chu Yuzhao bertanya dengan rasa ingin tahu, benar, mengapa kamu tidak pulang tadi malam? Zuan merasa khawatir. Bukankah akan menjadi masalah besar jika dia mengatakan bahwa dia menginap di rumah bangsawan Sang? Dia menjawab, aku pergi jalan-jalan dan pulang sangat larut. Mungkin itu sebabnya kami tidak bertemu. Dia tahu bahwa status Chu Yuzhao istimewa dan klan itu memiliki peraturan yang ketat. Dia harus kembali ke klan Qin setiap pagi. Alasan pertama adalah mereka khawatir gadis seperti dia akan mendapat masalah, dan yang kedua adalah bahwa tindakannya berpakaian silang dapat terbongkar. Yuzhao, dia berbohong padamu, sebuah suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba berkata. Seluruh tubuh Zuan membeku. Dia menatap ke arah sumber suara dengan tidak percaya. Sosok cantik berwarna biru kehijauan berdiri di dekat pintu masuk. Matanya cerah, kulitnya putih bersih seperti salju. Raut wajahnya tampak seperti muncul dari sebuah gambar. Namun, ada sedikit kesan dingin alami pada ekspresinya. Angin musim dingin yang dingin bertiup, membuat rambutnya yang indah menari-nari dan gaunnya berkibar. Dia tampak seperti ratu es. Untungnya, pita sutra merah menyala di pinggangnya menambahkan sedikit kesan hidup dan kecantikan yang lembut pada penampilannya. Kakak, seru Chu Yuzhao, gembira sekaligus terkejut. Ia langsung melompat ke pelukan wanita itu. Baru ketika wanita itu memeluk adik perempuannya, sedikit kelembutan muncul di matanya yang sedingin es. Reaksi pertama Murong Qinghe saat melihat kekasihnya memeluk wanita secantik itu adalah rasa tidak percaya. Namun saat mendengar kata, kakak, dia menyadari bahwa ini adalah nona pertama Chu. Ketika cucuyan pertama kali tiba di ibu kota, hal itu telah menimbulkan kehebohan di antara para bangsawan muda. Ia setara dengan Nyonya Yu di masa lalu. Di masa lalu, Murong Qinghe pernah berkesempatan bertemu dengannya, namun, bahkan saat mereka bertemu lagi, ia masih terkejut dengan kecantikan cucuyan yang menakjubkan. Yang lebih penting adalah aura Cuyan yang berbeda dan tidak seperti dunia ini. Aura itu, seolah-olah berasal dari dewi di atas awan, membuat Murong Qinghe iri. Namun, dia tidak merasa senang. Dia hanya tidak ingin kakak laki-lakinya Chu begitu dekat dengan wanita lain, meskipun dia adalah kakak perempuannya. Apa yang terjadi dengan klan Chu? Mereka sama sekali tidak memiliki batasan antara pria dan wanita. Selain itu, apakah kakak laki-laki Zu tidak keberatan dengan istrinya dan adik laki-lakinya bersama? Zuan tentu saja tidak keberatan. Dia benar-benar merasa sangat takut saat dia memanggil Cuyan Gelombang. Pada saat yang sama, dia penasaran. Benda yang melingkari pinggangnya tampaknya adalah sutra langit primal. Apakah Yan Suehen yang memberikannya padanya? Mata Cucuyan tampak seperti sedang bersalju saat dia menatap Zuan dengan tenang, berkata, kamu bilang kamu kembali sangat terlambat ke Yuzhao, tapi aku menunggu di sini sepanjang malam kemarin dan tidak melihatmu. Zuan mulai berkeringat deras. Bab 1554, Usaha yang sia-sia. Kau keluar dari pahlawan. Terakhir kali, aku mendengar Yan Ahem, aku mendengar Master Sekte Yan berkata bahwa kau berevolusi menjadi pahlawan, dan kau berada pada titik perubahan penting dalam kultivasimu, jadi aku bahkan tidak berani mengganggumu karena takut memengaruhi kultivasimu. Zuan tidak berbohong, mereka berdua adalah pengantin baru, namun mereka sudah berpisah begitu lama. Ketika merasakan ketulusan dalam kata-katanya, ekspresi Cucuyan akhirnya menjadi sedikit tidak dingin lagi. Dia berkata, saya akan menghabiskan lebih banyak waktu sebagai pahlawan, tetapi guru tiba-tiba kembali untuk memberitahu saya bahwa daripada berevolusi sendirian menjadi pahlawan,
akan lebih baik bagi saya untuk berevolusi di dunia sekuler untuk sementara waktu. Itu, dan dia menyuruhku untuk pergi dan bertanding dengan saintes dari Sekte Iblis. Itulah kenapa aku keluar. Zuan terkejut sekaligus senang. Dia bertanya, Yan, ketua sekte kembali. Apakah dia terluka? Dia menduga bahwa Yan Suehen tiba-tiba pergi tanpa mengatakan apapun, meskipun dia tahu bahwa Yan Suehen lebih dari cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Dia masih khawatir bahwa sesuatu yang tidak terduga telah terjadi padanya. Sekarang setelah dia mengetahui bahwa Yan Suehen telah kembali dengan selamat, dia merasa beban beratnya hilang. Cucuyan menatapnya dengan bingung, tidak yakin mengapa dia begitu khawatir tentang gurunya. Dia menjawab, kultivasi guru sangat tinggi, bagaimana mungkin sesuatu terjadi padanya? Bagus kalau begitu, bagus, kata Zuan sambil mendesah lega. Kemudian, ia menyadari bahwa pertanyaannya agak aneh. Ia pun segera menambahkan, saya pernah bertarung bersama Master Sekte Yan sebelumnya, jadi sekarang kita bisa dianggap teman. Dia tiba-tiba meninggalkan wilayah Rasvian saat itu, jadi aku khawatir sesuatu bisa terjadi padanya. Guru pernah menyebutkan hal itu secara singkat kepada saya sebelumnya. Tapi kau bilang kalian berdua berteman. Cucuyan bertanya dengan ekspresi aneh. Dia memahami sifat gurunya lebih dari siapapun. Yan Suehen lebih seperti gunung beku daripada makhluk lain di dunia ini. Dia sudah hidup di dunianya sendiri yang acuh tak acuh. Cucuyan benar-benar tidak dapat membayangkan dia berteman dengan Zuan. Lagi pula, jika mereka berteman, bukankah Zuan akan menjadi seniorku? Ekspresi Zuan yang menegangkan. Dia menjawab, dia tidak menyebutkan apa-apa. Tampaknya Yan Suehen masih belum bisa menghadapi hubungan kita dan secara tidak sadar melarikan diri. Cucuyan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak menyebutkan bahwa hubungan kalian sehebat itu, tetapi melihat kamu mampu mempercayai hadiahku melalui dia, hubungan kalian mungkin tidak buruk. Hadiah? Tanya Zuan, tercengang. Bagaimana mungkin dia berani meminta Yan Suehen membawakan hadiah untuk wanita lain? Itu sama saja menabur garam pada luka. Cucuyan menatap pita sutra merah itu. Sedikit kemerahan muncul di wajahnya saat dia berkata, saya sangat menyukai sutra langit primal ini. Terima kasih. Zuan akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Dia terkekeh dan berkata, baguslah kalau kamu menyukainya. Dalam hati, dia mendesah dalam-dalam. Apa maksudnya ini, Yan Suehen? Apakah kamu mencoba mengucapkan selamat tinggal selamanya? Benar? Ada yang aneh dengan tuan kali ini, kata Cucuyan tiba-tiba. Apa yang aneh? Tanya Zuan, jantungnya berdebar kencang. Kadang-kadang, dia hanya duduk di sana sendirian dalam keadaan linglung. Senyum konyol muncul di wajahnya untuk sementara waktu, tetapi digantikan oleh kemarahan di saat berikutnya. Itu membuatku khawatir bahwa ada yang salah dengan kultivasi buku Tao yang tak tergoyahkan, tetapi dia berkata bahwa dia baik-baik saja setiap kali aku bertanya, jawab Cucuyan, mengerutkan alisnya. Kemudian, dia menatap Zuan dengan curiga dan bertanya, kamu sudah bersamanya begitu lama. Apakah kamu tahu alasannya? Setiap orang memiliki sedikit sisi suka bergosip, dan Cucuyan tidak terkecuali. Dia benar-benar ingin tahu apa yang dialami tuannya, sampai-sampai dia tidak mau diberitahu tentang hal itu. Zuan tampak agak malu. Dia tentu tahu alasannya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Dia hanya bisa berkata, mungkin karena dia melihat beberapa makhluk abadi di wilayah tak dikenal. Itu mungkin membuatnya sangat terkejut. Abadi? Tanya Cuyu Zhao, dengan ekspresi penasaran di wajahnya saat dia bergantung di siku kakak perempuannya. Dia dengan cepat meraih lengan Zuan dan berteriak, kakak iparku yang baik, cepat ceritakan padaku. Ketika melihat tingkah Cuyu Zhao, Cucuyan sedikit mengernyit. Klan Chu harus melalui cobaan berat untuk membesarkan Cuyu Zhao sebagai pewaris sejati. Mengapa dia terlihat seperti gadis kecil lagi? Telinga murong King He juga terangkat. Zuan tidak bisa menahan tawa. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang yang dekat dengannya. Mengingat hubungan Murong King He dan Yu Zhao, King He juga orang dalam. Karena itu, dia memberi mereka ringkasan kasar tentang apa yang terjadi di wilayah tak dikenal. Tentu saja, dia memberi mereka versi yang disederhanakan dan tidak menjelaskan terlalu banyak detail. Dia bisa memberitahu Cucuyan tentang hal-hal seperti itu, tetapi mengetahui terlalu banyak hanya akan berdampak buruk bagi kedua gadis itu.
Visit n0vl-b-i-n-.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Tetap saja, itu sudah cukup untuk membuat kedua gadis itu tercengang. Bahkan Cucuyan sedikit tergerak. Entah mengapa, dia merasa seolah-olah tuannya telah menjadi orang yang berbeda atau semacamnya. Yan Suehen juga mulai bersikap agak asing di dekatnya, sampai-sampai Cucuyan merasa seolah-olah tuannya takut terlihat atau semacamnya. Iklan oleh Pub Future. Sebenarnya, gurunya hanya memberinya cerita sederhana tentang pengalamannya di daerah tak dikenal. Cucuyan tidak tahu banyak. Ketika dia mendengar versi Zuan sekarang, matanya yang cantik berbinar karena takjub. Namun, dengan persepsinya yang tajam, dia menyadari bahwa Zuan menyembunyikan beberapa detail. Namun, dia tidak curiga apapun dan berasumsi bahwa itu karena kedua gadis di sampingnya. Dia bisa menanyakan hal-hal itu kepadanya secara pribadi nanti. Tiba-tiba, Zuan terlambat bertanya, "Benar, kamu bilang kamu akan bertanding dengan saintes dari Sekte Iblis?" Cucuyan mengangguk pelan dan menjawab, "Benar. Sebelumnya, guru dan master Sekte Iblis sepakat bahwa murid-murid mereka akan mengikuti beberapa kompetisi. Namun, pertemuan pertama awalnya akan berlangsung beberapa tahun dari sekarang, tetapi karena suatu alasan, guru tiba-tiba berubah pikiran. Saya tidak yakin apakah pihak Sekte Iblis akan setuju atau tidak." Alisnya sedikit berkerut. Dia hanya merasa seolah-olah dia agak terburu-buru kali ini, seolah-olah gurunya sedang mengusirnya. Zuan menatapnya dengan saksama. Dia merasakan aura Qi-nya dan berseru kaget, "Kamu sudah mencapai peringkat ke-9. Cucuyan menjawab dengan tegas, menambahkan, "Guru telah mengerahkan banyak upaya untuk membantu saya, dan Sekte Giok Putih juga telah berpihak kepada saya, menawarkan saya berbagai macam sumber daya kultivasi. Itulah sebabnya saya dapat berkembang dengan cepat. Jika saya muncul saat kami merencanakan awalnya, ada kemungkinan besar saya akan mencapai peringkat master." Itu adalah sesuatu yang tidak dapat ia pahami. Pada tingkat ini, ia seharusnya dapat menembus ke tingkat master sebelum meninggalkan pengasingan. Pada saat itu, ia akan memiliki lebih banyak kepercayaan diri terhadap saintes dari Sekte Iblis. Namun, dia selalu mengagumi dan menghormati gurunya, karena dia tahu bahwa gurunya berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia yakin bahwa guru sekte itu pasti punya maksud tertentu, dan dia sangat merindukan Zuan. Itulah sebabnya dia setuju untuk meninggalkan gunung. "Kakak perempuan sangat hebat," seru Cuyu Zhao, tatapannya penuh kekaguman. Ia berpikir, seperti yang diharapkan dari kakak perempuanku, idolaku. Murong Qinghe juga terkejut. Berapa umur Cucuyan? Kurang dari 20, kan? Namun, dia sudah berada di peringkat ke-9. Aku juga seorang jenius, tetapi dibandingkan dengan Cucuyan, perbedaannya terlalu besar. Generasi muda Rasvian memiliki individu dengan peringkat lebih tinggi darinya, tetapi secara rata-rata, mereka setara dengan paman setengah baya di pihak manusia. Lebih jauh, Rasvian lebih mementingkan kekuatan garis keturunan. Ekspresi Cucuyan tiba-tiba berubah. Dia meraih tangan Zuan dan memeriksanya, lalu bertanya, "Apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu bahkan lebih lemah daripada saat pertama kali kita bertemu? Jangan bilang bahwa luka-lukamu akhirnya memengaruhi kultivasimu. Ini adalah dunia yang mengandalkan penyembuhan. Jika Zuan menjadi orang biasa, hari-harinya akan jauh lebih sulit." Pada saat itu, dia bahkan berpikir dia harus bekerja lebih keras untuk menjadi lebih kuat, karena hanya dengan begitu dia bisa melindunginya. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Hanya saja metode memperlakukanku agak aneh, jadi sulit bagi orang lain untuk mendeteksi auraku," kata Zuan meyakinkan. Kemudian, dengan lambaian tangannya yang ringan, dia membelah daun yang berkibar di kejauhan menjadi dua. "Lega rasanya," kata Cucuyan sambil menghela napas yang tadi ditahannya. "Tiba-tiba aku teringat sesuatu dan berkata dengan ekspresi aneh, aku hampir teralihkan olehmu. Di mana kau bermalam kemarin?" Bulu kuduk Zuan berdiri tegak. Meskipun Cucuyan tahu tentang hubungannya dengan Zheng Dan, mengatakan itu sebenarnya hanya akan membuatnya mendapat masalah besar. Untungnya, dia sudah memikirkan alasannya. Dia menjawab, "Saya sedang menyelidiki situasi klan Sang. Tadi malam, Sang Hong menghilang setelah percobaan pembunuhan. Saya juga ikut bertanggung jawab." Cuyu Zhao dan Murong Qinghe sama-sama mendengar orang-orang dari klan mereka membicarakan perselingkuhan itu. Mereka berdua mengangkat pembicaraan untuk menghiburnya, mengatakan itu bukan salahnya.
Tatapan mata aneh melintas di mata Cucuyan. Dia menjawab, Sang Hong. Aku tahu di mana dia. Bab 1555, Aksi Putus Asa. Apa? Seru Zuan, merasa terkejut sekaligus senang. Dia meraih lengannya dan bertanya, di mana Sang Hong? Semua orang mencari Sang Hong saat ini, dan Sang Qin juga sangat khawatir. Zuan sekarang juga merupakan teman baik Sang Hong, dan khawatir bahwa sesuatu yang sangat berbahaya telah terjadi padanya. Sekarang setelah dia menerima berita, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Cucuyan memasang ekspresi aneh. Dia melihat ke dalam ruangan dan menjawab, dia ada di dalam rumahmu. Kamu tidak pernah kembali, jadi tentu saja kamu tidak tahu. Zuan kebingungan. Reaksi pertamanya adalah bahwa dia hanya bercanda. Namun, ketika dia melihat bahwa dia sama sekali tidak bercanda, dia segera bereaksi dan berlari masuk. Cucuyan mengikutinya masuk dan berkata, ketika aku meninggalkan Sekte Giok Putih, aku ingin pergi ke wilayah ras iblis untuk mencarimu. Namun, mengetahui sifatmu, kupikir kau mungkin tidak akan menghabiskan waktu terlalu lama di sisi itu dan pasti akan kembali. Aku khawatir aku akan merindukanmu di sepanjang jalan dan kita akan berjauhan lagi. Itulah sebabnya aku kembali ke ibu kota untuk menunggumu. Ketika saya melewati kota Ulat Sutra, saya kebetulan melihat Sang Hong dikejar oleh sekelompok pria berpakaian hitam, jadi saya menyelamatkannya saat lewat. Sayangnya, saya datang terlambat dan tidak dapat menyelamatkan yang lain di armada utusan kekaisaran. Zuan tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi. Tidak heran catatan utusan bordir menyebutkan bahwa cuaca di sekitar daerah itu sangat dingin malam itu, jadi itu karena Cuyan telah menggunakan pedang kepingan saljunya. Dia seharusnya menyadari itu lebih awal. Cucuyan membawa Zuan ke sebuah ruangan terpencil, tempat itu adalah tempat di mana segala macam sampah biasanya ditumpuk, jadi hanya sedikit orang di istana yang pernah pergi ke sana. Dia berkata, aku menyembunyikannya di sini. Karena urusan armada utusan kekaisaran pasti terkait dengan banyak hal, aku khawatir berita itu akan tersebar dan bahkan tidak memberitahu orang-orang di istanamu sendiri. Aku menunggumu selama ini untuk kembali, tetapi kau tidak pernah kembali bahkan di malam hari. Zuan tidak dapat menahan tawa getir dalam hatinya ketika mendengar dendam terpendam yang dipendamnya. Dia mungkin hanya menyelinap masuk pada malam hari untuk menjaga rahasia, tetapi saat itu dia sudah berlari ke rumah besar Sang. Ketika pintu terbuka, Zuan melihat Sang Hong tertidur, tersembunyi di balik bayangan. Kondisinya tidak begitu baik, seluruh tubuhnya terbungkus perban. Mudah dibayangkan berapa banyak luka yang dideritanya akibat pertempuran malam itu. Wajahnya sangat pucat, jelas akibat kehilangan banyak darah. Zuan segera bergerak untuk memeriksa kondisinya. Untungnya, Sang Hong telah menerima perawatan segera, meskipun lukanya parah, tidak ada bahaya bagi nyawanya. Cuyan, aku benar-benar berterima kasih atas apa yang telah kau lakukan. Jika bukan karenamu, dia mungkin tidak akan selamat, kata Zuan sambil memberi Sang Hong pil yang diperolehnya dari Istana Raja Iblis, sambil menatap Cucuyan dengan penuh rasa terima kasih. Kita satu keluarga, apa yang kau ucapkan terima kasih padaku? Jawab Cucuyan. Dia tak bisa menahan senyumnya. Jika aku benar-benar ingat, kita bahkan pernah menjadi musuhnya di kota Brightmoon, namun kita telah berusaha keras untuk menyelamatkannya. Peristiwa di dunia benar-benar sulit diprediksi. Itulah sebabnya seluruh kejadian di Brightmoon City, percayalah, adalah kekalahan telak dan kehancuran. Hanya saja, bertemu dengan kalian semua adalah hadiah terbesarku, kata Sang Hong sambil mendesah. Dia perlahan terbangun, dan kebetulan mendengar percakapan mereka. Tuan yang terhormat, Anda sudah bangun. Zuan menjawab sambil mendukung Sang Hong. Sang Hong tersenyum padanya dan berkata, jika bukan karena Nona muda, takdir yang lama ini akan berakhir di kota Ulat Sutra. Iklan oleh Pub Future. Apa sebenarnya yang terjadi di kota Ulat Sutra? Semua orang mengatakan kau telah berkolusi dengan ras iblis, tanya Cuyu Zhao penasaran. Ketika dia melihat semua orang menatapnya, dia dengan cepat menambahkan, tentu saja aku tidak percaya itu. Mata Murong King He membelalak. Dia juga penasaran tentang itu. Kasus penyerangan armada utusan kekaisaran telah menjadi titik fokus diskusi antar klan besar baru-baru ini. Sang Hong menatap mereka berdua. Setelah sekian lama berada di kota ibunya, dia pun mengenali gadis-gadis itu. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, malam ini, aku bertemu dengan pembunuh Shadow Group.
Dia terbangun karena kebakaran hebat di tengah malam. Ketika dia bergegas keluar, dia dikelilingi oleh sekelompok pembunuh berpakaian hitam yang terorganisir. Dia telah mencoba kekuatan super untuk melepaskan diri, tetapi dia terluka parah dan tidak bisa melepaskan diri. Tepat ketika dia merasa sangat putus asa, Chu Chuyan telah menyelamatkannya. Chu Yuzhao dan Murong Qinghe sama-sama terkejut ketika mendengar cerita itu. Bagaimanapun, mereka berasal dari keluarga terpandang. Meskipun mereka memiliki beberapa pengalaman, kapan mereka pernah mengalami hal yang begitu berbahaya? Bahkan seseorang seperti Zuan, yang sering berada di ambang kehidupan dan kematian, pun terkejut. Saya berpikir dalam hati bahwa peluang untuk bertahan hidup dalam situasi seperti itu sungguh tipis. Dia merasa sedikit bimbang di dalam hatinya, berkata, semua ini salahku karena tidak bersama armada utusan kekaisaran sehingga kalian hampir mati. Ia dikirim untuk menjaga armada, dan harus mengelola divisi pengawal bersenjata yang mengikutinya. Namun, ia telah memasuki wilayah Rasvian karena keinginannya sendiri, menyebabkan perlindungan Sang Hong menjadi jauh lebih lemah. Sang Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Karena mereka ingin bertindak melawanku, mereka pasti sudah merencanakannya secara aktif. Jika mereka bisa menyuap pejabat setempat, Anda pasti sudah berasumsi jika Anda ada di sana, dan mereka pasti akan mengirim lebih banyak orang. Kamu juga akan berada dalam bahaya. Dengan lebih banyak musuh, aku mungkin tidak akan beruntung bisa melarikan diri. Meskipun dia belum melihat laporan utusan bordir, sebagai rubah betina di kalangan politik, dia segera menyadari bahwa ada yang salah dengan pejabat lokal kota Ulat Sutra. Zuan hanya menunjukkan senyum lemah dan tidak membantah. Saat itu, Chu Yuzhao tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, apa yang dimiliki kelompok bayangan di belakang. Mereka bahkan berani mencoba membunuh kekaisaran. Bukankah itu pemberontakan terhadap negara? Murong Qinghe menambahkan, saya mendengar rumor bahwa bahkan utusan bordir tidak dapat mengidentifikasi orang di balik kelompok bayangan, dan hanya berhasil melacak beberapa pemimpin tingkat menengah. Menurut saya, itu bukan sekadar rumor, rumah bordir benar-benar tidak tahu siapa bos grup bayangan. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa hanya Kaisar dan Zuxi Cixin yang tahu siapa itu, dan akses ke informasi tersebut tidak diberikan kepada utusan token emas. Sang Hong tiba-tiba berkata, Zhu, aku ingin bertemu dengan Kaisar. Zuan menjawab sambil mengerutkan kening, perjuanganmu masih sangat serius. Mari kita bicarakan hal ini setelah cederamu sedikit membaik. Dalam kondisi Sang Hong saat ini, dia tidak bisa menggerakkan hatinya sesuka hatinya. Meskipun begitu, dia agresif. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Orang di balik layar tahu bahwa saya belum mati dan tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Aku terlalu takut untuk kembali ke kediaman Sang karena takut akan membahayakan gadis-gadis itu. Jika aku tidak pingsan saat nona pertama Chu membawaku ke sini, aku juga tidak akan setuju untuk datang ke sini. Tuan yang terhormat, Anda memperlakukan saya seperti orang luar di sini. Mengapa aku harus khawatir tentang hal-hal itu? Jawab Zuan. Dia melanjutkan, benar, siapa yang berada di balik semua ini? Iklan oleh Pub Future. Sang Hong melihat ke sekeliling yang lain. Dia tidak mengatakan apapun. Discover cerita baru di novelbin.com. Murong Qinghe menyadari sesuatu dan berkata, aku akan mundur sebentar. Namun, Chu Yuzhao segera meraihnya dan berkata, adik Qinghe adalah salah satu dari kami, kamu bisa percaya padanya. Murong Qinghe sangat gembira ketika mendengar kakak laki-lakinya Chu mengatakan itu. Bukannya aku tidak percaya pada kalian berdua, tapi masalah ini terlalu penting. Mengetahuinya hanya akan merugikan kalian berdua. Saya tidak ingin melakukan itu pada kalian berdua, Sang Hong menjelaskan. Zuan tahu Sang Hong benar. Oleh karena itu, dia berkata, baiklah. Aku akan segera membawamu ke istana. Sebaiknya kau mengganti pakaianmu sedikit untuk menghindari orang lain. Sang Hong mengingatkannya, aku curiga ada orang yang mengawasi rumahmu. Lagi pula, hubungan kita sudah diketahui umum. Tidak apa-apa, kita bisa langsung ke sana, jawab Zuan dengan tenang. Ada keyakinan misterius dalam suaranya. Chu Chuyan masih khawatir, lalu berkata, aku akan mengawal kalian semua. Zuan tidak ingin membuatnya khawatir. Terlebih lagi, mereka telah berpisah begitu lama sehingga dia tidak ingin berpisah lagi dengannya, jadi dia setuju. Chu Yuzhao ribut-ribut soal ikut, tapi Chu Chuyan menolak, katanya,
kalian berdua tunggu saja di sini untuk informasi lebih lanjut. Dengan begitu, kita juga akan punya seseorang yang bisa memberi dukungan. Ketika dia mendengar nada bicara kakak perempuannya yang tidak perlu dipertanyakan lagi, meskipun Chu Yuzhao tidak mau, dia hanya bisa setuju. Zuan segera mengatur kereta untuk mengantar Sang Hong keluar, dia dan Cucuyan duduk di sampingnya. Kereta itu bergerak lurus menuju Istana Kekaisaran. Zuan sekarang adalah seorang bangsawan dan orang terkenal dari Istana Timur, jadi hanya sedikit orang yang mengganggu keretanya. Sepanjang jalan, dia bertanya, "Paman yang terhormat, apakah orang di balik layar itu adalah Raja Qi?" "Jadi, kau sudah tahu," kata Sang Hong, tidak terkejut. Memang, dia mungkin tidak ingin kejadian di Cloud Center Commandery kembali ke ibu kota. "Aku punya bukti kesalahannya." Dia mungkin ingin menghapus semua bukti. Tidak terlalu sulit untuk diprediksi, kata Zuan. Dia terdiam sejenak sebelum berkata, "Saat itu, aku memperoleh petunjuk dari pedang kayu, setelah itu kau menyelidiki beberapa detail lebih lanjut. Itu pasti akan berdampak besar pada Raja Qi. Tetap saja, aku tidak menyangka dia begitu berani dan mengambil risiko seperti itu karena putus asa. Raja Qi telah menderita kerugian berulang kali. Jika aku menunjukkan bukti yang ditemukan di Cloud Center Commandery kepada seluruh istana, kerja kerasnya selama puluhan tahun hanya akan semakin sia-sia. Dia tidak dapat disalahkan karena mengambil tindakan nekat," kata Sang Hong sebelum melirik Cucuyan. "Nona pertama Chu sangat cerdik, bahkan mengatur agar saudaramu yang terhormat mengawasi Nona Murong agar dia tidak mengirimkan informasi apapun. Bukan rahasia lagi bahwa klan Murong mendukung Raja Qi." Cucuyan mengangguk sedikit sebagai jawaban. Sementara itu, Zuan tertawa dan melingkarkan lengannya di bahu Cucuyan sambil berkata, "Tentu saja istriku pintar." Namun, ketika dia menyadari bahwa Sang Hong adalah ayah mertuanya yang lain, dia tiba-tiba merasa bahwa menunjukkan kasih sayang di depan umum seperti itu agak tidak pantas. Cucuyan tersipu dan diam-diam mencubitnya. Dengan sifatnya, dia tidak terbiasa bersikap begitu intim di depan orang lain. Zuan hendak mengatakan sesuatu ketika ekspresinya berubah. Tiba-tiba, dinding kereta itu pecah. Puluhan panah otomatis militer mengubah kereta itu menjadi landak.